Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kelompok kami. Kali ini kami akan mengobrol seru nih tentang adanya kepadatan penduduk di Kecamatan Tambasari, Surabaya. Kalian pada tahu nggak ya kalau Tambasari ini termasuk salah satu wilayah yang penduduknya paling ramai dan padat di Surabaya loh. Nah, di video ini kami akan membahas kenapa bisa padat, dampaknya apa saja, dan solusinya apa yang bisa dilakukan. Jadi, yuk ikutin video kami sampai selesai. Nah, sebelum lebih lanjut, kami akan perkenalkan dulu sama istilah kepadatan penduduk. Jadi, kepadatan penduduk itu artinya jumlah orang yang tinggal dalam 1 km persegi. Kalau orangnya banyak tapi wilayahnya sempit, ya jadinya padat banget. Maka dari itu, kita akan membahasnya. Kenapa sih ini penting? Karena pemerintah juga butuh data ini untuk mengatur pembangunan. Misalnya, seperti membuat rumah, sekolah, jalan, sampai taman kota, biar semuanya seimbang dan nyaman. Selanjutnya, kami kenalin nih sama wilayah Kecamatan Tambasari. Kecamatan Tambasari ada di daerah Surabaya bagian timur yang luasnya sekitar 25,3 km. Tapi yang tinggal di sana hampir 226.000 jiwa. Berdasarkan data yang ada, dalam 1 km persegi ada lebih dari 25.000 orang. Gak heran sih kalau daerah ini terkenal ramai banget, aktivitasnya banyak dan super duper dinamis. Tapi kepadatan penduduk yang tinggi itu mempunyai dua sisi, yaitu adanya dampak positif dan negatif. Seperti positifnya yaitu daerahnya menjadi ramai, banyaknya aktivitas usaha UMKM. Ekonomi masyarakat berkembang sedikit demi sedikit, dan negatifnya yaitu bisa munculnya kemacetan, ruang hijau semakin berkurang, sampah dan polusi meningkat. Satu lagi yaitu fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah sakit bisa jadi penuh. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka kenyamanan hidup warga bisa terganggu. Jadi, pengelolaan tata wilayah itu sangat penting banget di sini. Dengan kondisi yang padat seperti ini, warga Tambasari pasti punya pengalaman dan pendapat masing-masing. Makanya, kami akan wawancara langsung beberapa warga yang ada di sini. Mari kita dengarkan sama-sama yuk. Apa saja sih permasalahan yang mereka rasakan dan solusi apa yang mereka harapkan? Karena suara warga itu sangatlah penting. Mereka lah yang hidup dan merasakan situasinya di setiap hari. Gimana? Seru kan mendengarkan wawancara kami? Yuk kita lanjut berikutnya. Permisi Bapak, nama Bapak siapa? Sofian, Usia Bapak? 44. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Saya dengan Ibu Rizky ya. Usia Ibu? 41 tahun. Ini Bu, nama Ibu, namanya siapa Ibu? Samiati, Usia 60. Jalanan di sini sering macet, jadi banyak yang lewat. Jadi saya keluar rumah tuh susah. Selanjutnya itu apa kesulitan warga setempat untuk mengatur dalam kepadatan penduduk di Tambasari ini? Banyak orang yang buang sampah sembarangan, jadi lingkungan cepat kotor. Berarti itu mengganggu ke lingkungan Iya. di Tambasari. Apa ya, enggak ada Terkait masalah. itu kepadatan penduduk Ibu. Memang padat penduduknya, tapi enggak sepadat Ya. gini, enggak padat gitu, agak jauh kan. Ibu rumah sendiri-sendiri, bukan rumah kontrak atau kos. Bukan perumahan. Jadi ya agak jauh gitu. Enggak mepet gitu ya, Enggak Bu? mepet. Kalau orang kos kan mepet Iya. gitu. Ini enggak. Ibu, apakah fasilitas yang seperti jalan, air bersih dan tempat sampah sudah cukup untuk semua wilayah di sini, Bu? Cukup. Cukup, Bu. Air bersihnya juga cukup. Seperti jalan, air bersih, dan tempat sampah sudah cukup untuk semua warga di sini? Tidak ya, karena kadang air cepat mati karena banyak yang menggunakan. Apa saja masalah yang sering dialami saat tinggal di sini? Jalan sering macet karena banyak orang yang lewat. Jadi susah keluar rumah pagi-pagi.
mempengaruhi kenyamanan kehidupan dalam sehari-hari? Nggak ada. Nggak ada. Dari misalkan sampean punya saudara, jadi masih satu rumah. Kemudian yang saudara sampean itu kaya. Terus dia kalau sama sampean sendiri, nah, kalau sama iparnya, kecemburuan sosial masih ada. Iya. Nah, itu untuk menghindari seperti itu. Jadi makanya mengurangi kepadatan itu harusnya seperti itu. Solusinya untuk kemacetan Iya. kemacetan di jalan apa Di jalan atau di sekitar itu boleh? kalau di jalan sih kita ambil ini aja dulu ya. Kalau misalkan jam sekian di daerah kayak di Ambungan itu kalau sekitar jam pagi itu memang agak ini ya, agak macet soalnya kan ya anak sekolah, kadang juga ada kereta api yang lewat gitu, biasanya itu. Bagaimana warga setempat mengatasi masalah seperti adanya kemacetan atau kebisingan? Ya, ya dimusyawarahkan sama tetangga. Harapan ibu itu ya kepinginnya dibantu sama pemerintah seperti UMKM minta rombong, ya. Terus dapat bantuan beras. Kalau BLT kan nggak mungkin ya, nggak mungkin karena itu sudah mengajukan rombong, cuman belum dikasih. Oh belum, sudah Belum. mengajukan berarti Bu? Belum, ya sudah. Sudah lama mengajukan Bu? 3 bulan. 3 bulan ini? Iya, Tapi masih belum di ACC? belum ada survei, juga belum ada apa. Kalau beras memang ibu nggak pernah dapat. Tapi Nggak pernah. ada di sini Bu? Ada yang dapat, ada. Saya harap pemerintah buat jalan lebih lebar dan tambah tempat sampah. Untuk mengatasi adanya kepadatan di sini seperti apa? Kalau yang dulu yang jelas KB itu ya, pasti KB itu pasti program pemerintah kan dari KB, ya. Terus kalau sekarang dibandingkan dulu, Kak. Kalau dulu banyak anak banyak rezeki, kalau sekarang ya jelas nggak bisa pakai pegangan gitu, ya. Apalagi dengan kebutuhan barang mahal gitu. Jadi, teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa Kecamatan Tambak Sari adalah salah satu contoh nyata tantangan di kehidupan kota besar. Seperti wilayahnya kecil, penduduknya banyak, dan butuh pengelolaan baik supaya tetap nyaman untuk ditempati. Kalau pemerintah dan masyarakatnya saling bekerja sama, misalnya adanya mengatur tata ruang, menambahnya fasilitas, dan menjaga lingkungan, Tambak Sari bisa menjadi kawasan padat yang tetap rapi, nyaman, dan asik dibuat tinggal. Ingat, kepadatan penduduk bukan hanya sekedar angka, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kota yang layak huni untuk kita semua. Sekian, kami mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video kelompok kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.